kami dari kelompok chapter 15 saya akan menjelaskan mempresentasikan chapter 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Davina Anissa. Udah. Udah amat, yang penting opening. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Davina Anissa dengan NPM 25782007. Di sini saya akan menjelaskan 15 chapter modul 15.1 yaitu application, presentation, and session. 15.0 introduction. Bagian ini menjelaskan bahwa application layer adalah lapisan paling atas dalam model jaringan yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Artinya, semua layanan yang kita pakai seperti browsing, email, atau chatting itu sebenarnya berjalan di layar ini. Jadi, layar ini menjadi jembatan atau user dan jaringan. 15.1 Application, Presentation, and Session. Di materi ini menjelaskan bahwa dalam model TCP atau IP 3 layer DOC, Application, Presentation, Session digabung menjadi satu bagian besar. Jadi semua fungsi seperti menampilkan data, mengatur format data, dan mengatur sesi komunikasi ada di sini. 15.1.1 Application Layer. Bagian ini fokus ke fungsi utama application layer, yaitu menyediakan layanan jaringan ke aplikasi pengguna. 15.1.2 Presentation and Session Layer. Di sini dijelaskan dua fungsi penting. Presentation Layer bertugas mengatur format data seperti enskripsi, kompresi, atau konversi. 15.1.3 TCP atau IP Application Layer Protocol. Materi ini menjelaskan berbagai protokol yang digunakan di application layer seperti HTTP, HTTPS, DNS, FTP, dan lainnya. Setiap protokol punya fungsi masing-masing sesuai kebutuhan. Misalnya HTTP untuk web dan DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. 15.1.4 Check Your Understand Application Session Presentation. Bagian ini berisi latihan untuk menguji pemahaman. Baik, 15.1 dari saya segitu saja. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan modul 15.2. 15.2.1 Client Server Model. Konsepnya model jaringan terpusat di mana peran perangkat dibagi secara jelas. Kemudian ada cara kerjanya, perangkat klien bertindak meminta data, sedangkan server menyimpan dan menyediakan data tersebut. Kemudian ada 15.2.2 Peer-to-peer network. Konsepnya jaringan terdesentralisasi di mana dua atau lebih komputer terhubung langsung tanpa server pusat. Cara kerjanya, setiap komputer peer memiliki hak setara, bisa berbagi file dan mengolah keamanannya sendiri. Kemudian ada modul 15.2.3 Peer-to-peer application. Konsepnya perangkat lunak yang memungkinkan satu komputer menjalankan dua peran sekaligus. Kemudian ada cara kerjanya, dalam satu sesi komunikasi perangkat bisa menjadi klien, mengunduh sekaligus server mengunggah secara bersamaan. Kemudian ada modul 15.2.4 Common P2P Application. Konsepnya implementasi nyata dari teknologi P2P untuk pertukaran data di internet. Contohnya protokol berbagi file, sharing file atau populer seperti BitTorrent, Gnutella, dan Freenet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di 15.3 Web and Email Protocols. 15.3.1 Hypertext Transfer Protocol atau HTTP and Hypertext Markup Language HTML. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan halaman web dari web server ke web browser. Saat pengguna memasukkan alamat website, browser akan mengirimkan HTTP request ke server. Kemudian server memberikan HTTP response berupa halaman web. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML menentukan tampilan elemen seperti judul, paragraf, gambar, tabel, tombol, dan tautan atau link.
Browser memiliki kode HTML, kemudian menampilkannya sebagai halaman web yang dapat digunakan oleh pengguna. Lalu 15.3.2 HTTP and HTTPS. HTTP mengirimkan data tanpa proses enkripsi sehingga data dapat disadap oleh pihak lain. Lalu HTTPS adalah versi HTTPS yang menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi data. Dengan HTTPS, informasi seperti username, password, dan data pribadi menjadi lebih aman saat dikirim melalui internet. Lalu website yang menggunakan HTTPS biasanya ditandai dengan ikon gembok pada browser. Jadi perbedaan HTTP dan HTTPS ini yaitu HTTP tidak terenkripsi, keamanan rendah, port 80, cocok untuk informasi umum. HTTPS, data terenkripsi, keamanan tinggi, port 443, cocok untuk transaksi dan login. Lalu 15.3.3 email protokol. Email membutuhkan beberapa protokol agar proses pengiriman dan penerimaan pesan dapat berjalan dengan baik. Protokol email bekerja sama antara mail client, misalnya Outlook atau Gmail, dan mail server. Setiap protokol memiliki fungsi yang berbeda, seperti mengirim email atau mengambil email dari server. Fungsi utama protokol email ini yaitu yang pertama, mengirim email, menerima email, menyimpan dan mengelola email pada server. Lalu 15.3.4 SMTP, POP, dan IMAP. SMTP digunakan untuk mengirim email dari pengguna ke mail server serta antar mail server. SMTP hanya menangani proses pengiriman, bukan penerimaan email. Lalu POP digunakan untuk mengambil email dari server ke perangkat pengguna. Setelah diunduh, email biasanya dihapus dari server sehingga hanya tersedia pada perangkat tersebut. Cocok jika email hanya diakses dari satu perangkat. Lalu ada IMAP digunakan untuk mengakses email tanpa harus menghapusnya dari server. Semua email tetap tersimpan di server sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Perubahan pada satu perangkat akan otomatis tersinkronisasi ke perangkat lainnya. Perbandingan SMTP, POP3 dan IMAP yaitu untuk SMTP berfungsi mengirim email, POP3 berfungsi mengunduh email ke perangkat, IMAP mengakses dan menyinkronkan email di server. Mungkin cukup sekian, akan melanjutkan oleh rekan saya. Ayo, Tizar.
usah deh. Yang 5 install yang mana sih? Selanjutnya saya akan menjelaskan 15.4 yaitu IP Addressing Service, yaitu pertama adalah 15.4.1 Domain Name System atau DNS. DNS adalah layanan yang menerjemahkan nama domain, misalnya www.google.com menjadi alamat IP agar perangkat dapat menemukan server tujuan. Dengan DNS, pengguna tidak perlu mengingat alamat IP setiap website. Selanjutnya adalah DNS Message Format. DNS menggunakan format pesan untuk mengirim permintaan query dan jawaban atau respons. Pesan DNS berisi informasi seperti jenis permintaan, nama domain, dan alamat IP hasil pencarian. DNS memiliki format pesan untuk proses pencarian alamat IP. DNS hierarki. DNS memiliki struktur hierarki agar proses pencarian domain lebih cepat dan teratur. Hierarki DNS terdiri dari root domain, top level domain, second level domain. Selanjutnya dari 15.4 the next NS lookup command. NS lookup command adalah perintah yang digunakan untuk mengecek informasi DNS. Perintah ini dapat digunakan untuk mengetahui alamat IP dari sebuah nama domain atau sebaliknya. Selanjutnya dari 15.4.5. Prerequisite Packet Tracer Syntax Checker digunakan untuk memastikan penulisan pemerintah NS lookup sudah benar. Fitur ini membantu mengurangi kesalahan saat melakukan konfigurasi atau pengujian jaringan. Selanjutnya dari 15.4.6 Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP adalah protokol yang memberikan alamat IP secara otomatis pada perangkat dalam jaringan. DHCP juga memberikan informasi seperti subnet mask, gateway, dan DNS server. Selanjutnya dari 15.4.7 DHCP Operation. Proses kerja DHCP terdiri dari 4 tahap, yaitu discover atau perangkat mencari DHCP server, offer, server menawarkan alamat IP, selanjutnya request, perangkat meminta IP yang ditawarkan, acknowledge atau ACK, server menginformasi dan memberikan IP. Sudah? Ya. Yang berapa sih libanya? Enggak. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf bila ada salah perbuatan atau perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.